Oke, baik. Hari ini kita akan lanjutkan pertemuannya untuk PIPAL, untuk materi mengenai scanning treatment, unit pengolahan biologis, tentang reaktor dan juga masa-masa. Oke, hari ini bersama sebelumnya, saya berbicara mengenai bagaimana beberapa bakteri yang terlibat dalam suatu pengolahan biologis dan juga bagaimana kebutuhan massa dan juga kebutuhan oksigen dan juga yield bakteri yang akan tumbuh pada suatu pengolahan limbah. Hari kita akan bicara mengenai reaktor dan juga neraca massanya. Untuk bukunya bisa buku ini ataupun nanti ada satu lagi buku yang saya pakai menggunakan buku tambahan yang akan cukup lebih mudah untuk dipahami. Oke. Nah, dalam air limbah sebenarnya ada beberapa reaktor utama yang sering digunakan. Yang di atas ini adalah basic reaktor yang sering digunakan dalam pengolahan air limbah. Lihat sini. Jadi basic reaktor ini adalah yang paling sering digunakan. Itu baik berupa reaktor batch, reaktor continuous, dan juga plug flow reaktor. Nah, reaktor batch itu berbeda dengan dua reaktor yang sesudahnya. Karena apa? Karena reaktor batch itu berkaitan dengan bagaimana suatu pengolahan limbah itu dilakukan secara satu waktu tanpa adanya input dan output yang akan dikeluarkan ataupun yang masuk atau yang keluar. Dan juga sama proses dengan ada input dan output, dan setelah selesai baru akan dikeluarkan. Contoh dari batch reaktor ini adalah contoh sequence batch reaktor atau SBR. Itu adalah reaktor yang mengolah limbah dengan sistem batch dengan pemasukan limbah pada waktu tertentu dan keluarnya tertentu. Sedangkan dua reaktor setelahnya itu adalah reaktor continuous. Yang mana reaktor continuous ini ada dua jenisnya, yaitu ada reaktor yang jenis continuous reaktor dan juga plug flow reaktor. Nah, untuk yang continuous ini bedanya hanyalah di bagian jenis bentuk dari reaktornya. Untuk yang continuous stirred tank reaktor itu biasanya bentuknya itu seperti tangki peta atau persegi atau panjang persegi. Nah, sedangkan untuk yang plug flow itu biasanya jenisnya seperti reaktor dengan jenis seperti parit. Jadi dia seperti parit yang panjang. Nah, makanya di sini keduanya sama-sama reaktor continuous, tapi hanya berbeda dari segi bentuknya saja. Nah, dengan segi bentuk tersebut, maka volumenya pun juga akan berbeda, dan juga debit dan beban yang akan dilakukan juga berbeda. Nah, untuk kedua jenis reaktor ini, yang continuous ini, rata-rata masih digunakan. Sebanyak digunakan, terutama yang menggunakan plug flow reaktor. Kenapa plug flow reaktor? Karena plug flow reaktor ini biasanya banyak digunakan untuk limbah dengan debit yang cukup besar, karena dia memiliki panjang yang cukup panjang reaktor cukup sehingga untuk bisa mengolah limbah dengan debit yang cukup besar. Nah, untuk jenis yang lainnya ada seperti jadi untuk yang suspended grow biasanya itu menggunakan jenis reaktor yang tiga tadi, yang basic reaktor, yang batch, continuous stirred tank reaktor, dan juga plug flow reaktor. Sedangkan untuk yang jenis attached grow itu memiliki jenis reaktor tersendiri, itu seperti packed bed reaktor. Packed bed reaktor ini adalah dia reaktornya dalam suatu limbah itu memiliki reaktor yang memiliki media yang sudah di packing, jadi dia sudah stuck. Nah, sedangkan yang fluidized bed reactor itu adalah dia memiliki media, tapi dia mudah bergerak. Dia bisa seperti mungkin medianya seperti media bola ataupun media bola yang dalamnya itu adalah memiliki ruang-ruang yang digunakan sebagai tempat si bakteri untuk melekat.
Maka namanya adalah attached grow. Sehingga di sini media tadi digunakan untuk melekatkan bakteri atau biomasa di dalam pengolahan limbah. Nah, biasanya untuk yang pack ataupun bed reaktor ini dia biasanya dibenamkan atau dimasukkan ke dalam air limbahnya. Nah, jenis yang terakhir itu adalah yang RBC ataupun rotating buccal contactor. Nah, ini RBC ini merupakan salah satu jenis pengolahan limbah secara attached yang mana dia itu mengolah limbah menggunakan seperti piringan atau biofilm, piringan atau disk. Nah, piringan inilah yang mana dalam piringan itu ada ketebalan. Ada ketebalan. Nah, ketebalan itu jadi kalau digambarkan ya seperti ini. Jadi di pinggir-pinggir ini ada seperti ketebalan. Nah, ketebalan inilah dia ada rongga yang digunakan untuk tempat masuknya si air limbah dan reaktor. Nah, rongga ini tadi yang digunakan untuk melekatkan si air. Jadi media tadi digunakan untuk media atau biomas tadi akan melekat ke dalam ruang dalam disk ini, sehingga nanti air limbahnya akan masuk ke dalam tersebut dan biomasa nanti akan mengolah si air limbahnya. Nah, ini akan berputar pada porosnya, yang mana untuk yang attached grow ini dibutuhkan adalah yang namanya surface area. Nah, semakin besar surface area, maka semakin bagus dalam pengolahannya. Nah, makanya dalam attached grow ini yang terpenting adalah seberapa besarkah pori atau porositas dari suatu reaktor dan seberapa besarkah surface area yang ada. Nah, makanya nanti kita akan melihat bagaimanakah perbedaan antara surface area untuk yang di tracking filter dan juga yang di RBC di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk yang kemudian adalah bagaimana dari segi susunan dari satu reaktor. Untuk reaktor dalam proses pengolahan air limbah, ada beberapa sistem dalam arrangement atau susunan reaktor suatu secondary treatment. Nah, ada yang dia rata-rata untuk reaktor yang menggunakan pengolahan lumpur aktif itu pasti memiliki namanya recycle atau sludge recycle. Nah, di sini yang pertama ini adalah dia yang mana sludge yang dihasilkan atau yang terpisahkan dari secondary treatment, secondary clarifier itu akan dikembalikan sebagian masuk ke dalam reaktor. Nah, di sini fungsinya adalah untuk membantu sludge atau biomasa. Jadi dalam lumpur aktif seperti sebelumnya saya informasikan, bahwasanya sludge yang ada dalam suatu pengolahan biologis itu rata-rata merupakan lumpur aktif yang isinya adalah bakteri atau biomasa. Nah, biomasa inilah yang dipisahkan di secondary clarifier atau secondary clarifier untuk dipisah antara air bersih dengan air kotor. Jadi air bersihnya akan ke sini dan air kotor dan sludge-nya akan dibuang ke bawah dan sebagian akan di-recycle. Nah, sludge ini sebagian ada yang dikembalikan, ada yang tidak. Nah, tapi rata-rata untuk proses lumpur aktif itu akan dikembalikan dengan rasio per setengahnya atau keseluruhannya. Nah, sehingga sludge yang ada tadi itu akan membantu proses pengolahan limbah yang di dalam bak aerasi. Nah, ada juga yang sebagian, ada juga yang jenis kedua itu adalah yang mana yang dikembalikan itu adalah air yang bersih tadi. Nah, beberapa contoh yang sering digunakan kasus ini adalah seperti di treatment filter. Jadi di treatment filter biasanya
itu karena merupakan pengolahan secara attached grow, maka jumlah slot yang dihasilkan tidak terlalu besar. Jadi air bersih yang tadi itu akan air yang dihasilkan atau yang terpisah dari clarifier terkadang masih memiliki kandungan polutan yang cukup tinggi, sehingga akan sebagian dikembalikan ke dalam pengolahan sekunderinya. Makanya beberapa pengolahan di streaming filter digunakan untuk sebagian air bersihnya akan dikembalikan ke dalam streaming filter kembali. Nah, atau juga digunakan untuk memisahkan beberapa polutan seperti TFS yang masih cukup banyak terkandung setelah keluar dari bak secondary clarifier. Nah, untuk yang ketiga, jenis ketiga ini sebenarnya hampir sama dengan jenis yang kedua tadi, hanya saja recycle-nya dilakukan di sebelum bak secondary clarifier. Kira-kira soalnya jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kemudian yang jenis yang keempat dan yang kelima ini adalah dia sistem seri dan paralel. Apa bedanya? Sistem seri itu dia continuous. Jadi contoh pengolahan dari A masuk ke pengolahan B. Jadi sistem bersingkat dia. Nah, ini biasanya juga digunakan rata-rata ini digunakan untuk sistem yang attached grow. Contoh streaming filter dan RBC. Nah, di sini sistem bertingkat ini dilakukan jika pengolahannya awal yang B ini memiliki removal yang tidak terlalu besar, sehingga akan dibantu dengan pengolahan B atau C atau D hingga selanjutnya. Nah, contoh yang sering digunakan itu adalah aplikasi dari RBC. Kenapa demikian? Karena RBC ini rata-rata pengolahannya tersebut tidak akan maksimal jika menggunakan satu RBC. Rata-rata biasa minimal menggunakan 2 RBC, karena RBC di sini karena sebagian dari RBC atau disk itu sekitar 1/4-nya yang akan terendam oleh air limbah, dan 3/4-nya tidak terendam. Nah, sehingga di sini pengolahannya tidak akan maksimal, dan juga terutama sekali pengolahan untuk removal nitrogen. Nah, terutama nitrogen ini membutuhkan sekali oksigen dalam proses pengolahannya. Nah, jadi makanya pengolahan RBC biasanya memiliki state-state yang biasanya itu dibedakan. State awal untuk pengolahan organik berupa BOD, COD, dan state selanjutnya adalah pengolahan untuk removal nitrogen. Itu contoh yang 4. Contoh yang kelima itu adalah paralel. Nah, contoh paralel ini bisa digunakan baik yang attached grow ataupun yang suspended grow. Karena ini hanya dibedakan berupa pembagian debit limbahnya saja. Karena apa? Limbah sini akan dibagi 2. Jadi debitnya itu Q-nya dibagi 2. Karena dia ada 2 aliran. Nah, ini baik digunakan untuk proses yang memiliki maintenance yang cukup rutin. Contoh seperti SBR atau sequencing batch reactor itu biasanya dilakukan dengan minimal 2 buah SBR. Karena kenapa? Ketika satunya jalan, maka satunya akan menunggu atau bisa jalan bareng-bareng. Tapi ketika ada permasalahan, itu bisa di-stop satunya lagi. Nah, yang kedua adalah keuntungannya itu bisa membuat dimensi dari unit prosesnya jadi lebih kecil. Tetapi luas area yang dibutuhkan tetap sama. Nah, keuntungan tadi untuk yang paralel ini dia bisa digunakan salah satu jika terjadi kendala maintenance ataupun kerusakan dalam proses pengolahan. Oke, itu contoh reaktor. Nah, reaktor di sini ada yang kondisinya itu adalah yang dinamik. Jadi yang batch tadi sama. Jadi batch itu dia di mana input dan outputnya itu adalah dilakukan pada waktu yang bersamaan, dan outputnya juga.
Sama seperti kita menanak nasi atau masak nasi. Yang jenis kedua adalah continuous reactor, jenisnya plug flow seperti ini yang B. Ini adalah di mana kondisinya steady state. Maksudnya adalah kondisi di mana komposisi ataupun konsentrasi yang dimaksudkan itu tidak akan mengalami perubahan terhadap waktu. Jadi konsentrasinya itu akan berubah konstan terhadap waktu. Walaupun dimasukkan seberapa besar si konsentrasi limbahnya, akan berubah secara waktu dengan konstan. Nah, sehingga di sini pada steady state ini biasanya yang utamanya itu adalah volumenya tetap sama, dan konsentrasinya itu adalah tidak besar perubahannya, dan temperatur tekanannya pun tidak berubah, sehingga makanya dinamakan steady state. Makanya dalam modeling air limbah itu biasanya menggunakan keadaan steady state ini, di mana kondisinya akan konstan dalam setiap waktu. Nah, untuk yang C dan E, C, D, dan E ini adalah kondisi di mana terjadi variasi dalam reaktor, selama baik reaktor yang semi-batch ataupun reaktor continuous. Artinya adalah ada perubahan baik seperti ada yang masuk, contohnya di C, ini ada yang input A dan B dalam di C, sehingga ada perubahan, ada perubahan dalam volume, tapi komposisinya sama, atau yang E ini adalah terjadi perubahan yang signifikan dari suatu komponen atau konsentrasi air limbahnya. Nah, di sini yang paling sering digunakan itu adalah yang A dan B, karena yang A dan B itu yang paling digunakan dan paling mudah untuk dikontrol. Terutama yang B itu adalah yang kondisi steady state, di mana kondisi tersebut tidak terlalu banyak perubahan terhadap waktu. Jadi perubahan konsentrasinya tidak sama terhadap waktu. Oke, kemudian ini adalah ini contoh tadi. Ini ada contoh aplikasinya dalam pengolahan limbah, baik yang dia berupa plug flow, berupa parit, ataupun yang complete mix reactor. Jadi stirred tank seperti ini, sama. Oke, nah makanya dalam proses secondary treatment itu untuk pengolahan aerasi, tangki aerasi, dan kalau secondary clarifier itu merupakan satu set dia. Sehingga sini ada satu set. Karena apa? Untuk tangki reaksi ini digunakan untuk proses biologisnya. Jadi bagaimana si bakteri tadi itu akan mengolah kandungan organik sehingga akan tercipta biomasa yang baru. Nah, biomasa tadi akan dipisahkan di bagian bak clarifier di sini. Oke. Bak clarifier. Sehingga di sini antara aerasi dengan clarifier ini, secondary clarifier itu biasanya satu set. Dan biasanya untuk pengolahan removal suatu secondary treatment itu akan dihitung di bagian clarifier, secondary clarifier, bukan di bagian bak aerasinya. Ini juga contoh extended aerasi. Nah, untuk yang extended aerasi beda dengan sebelumnya adalah perbedaannya itu terletak di bagian awal. Nah, untuk yang aerasi ini memiliki waktu tinggal yang cukup lama atau halting cukup lama hingga sekitar 20 hingga 30 jam. Kenapa demikian? Karena pada aerasi ini biasanya bebannya lebih besar daripada dua reaktor sebelumnya. Karena apa? Untuk yang extended aerasi ini tidak memiliki bak pengendap pertama atau primary clarifier, tidak dipakai. Kenapa demikian? Karena semua beban yang termasuk TSS yang masih terbawa dalam aliran air limbah setelah grid chamber itu akan dipisahkan langsung masuk ke dalam reaktor aerasinya. Yang mana ini akan diolah dalam waktu yang cukup lama, 20 hingga 30 jam, sehingga beban tadi cukup terpenuhi dengan suplai oksigen yang diberikan dan juga motor yang digunakan, motor atau mixer yang digunakan. Oke. Nah, untuk mass balance,
Di sini saya akan menjelaskan mengenai nasbalan untuk pengolahan limbah yang mana itu berupa removal BOD atau COD saja yang belum ada tanpa pertumbuhan bakteri. Nanti kita pertemuan bakteri akan bahas setelah pertemuan selanjutnya untuk yang bagaimana mendesain modeling untuk reaktor plug flow dan juga complete nuclear reactor. Nah, konsep yang awal saya akan sudah tahu semua bahwasanya konsep dalam suatu nacam massa itu adalah input sama dengan output. Nah, di sini untuk proses pengolahan biologis tadi, bagaimana penghilangan kadar BOD atau COD berupa konsentrasi tadi, itu akan dihilangkan. Di sini kita asumsi untuk input yang masuk, baik yang input dari samping ataupun dari atas, dari production ini, dari atas ini akan dikatakan sebagai inputnya akan masuk. Sedangkan yang keluarnya adalah output dan juga consumption. Jadi berapakah sisa yang dihasilkan. Nah, di sini membuat nacam massanya itu bisa input sama dengan output atau kira-kira ada nggak akumulasi atau sisa di dalam si reaktornya. Nah, akumulasi ini biasanya sama dengan influent sama dengan effluent, dikurangan effluent yang keluar sama dengan produksi yang akan dihasilkan dikurang dengan sisa atau konsumsi yang dihasilkan. Nah, di sini kalau kita masuk ke dalam formula atau modelingnya, maka perubahan suatu konsentrasi atau C dan juga perubahan volume terhadap waktu ini akan sama dengan beban yang masuk dikurang dengan beban yang keluar ditambah dengan reaksi produksi yang dihasilkan dan juga reaksi pengurangan atau sisa bahan yang akan diolah tadi. Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah kita akan melihat bagaimanakah kondisi reaktor tadi. Apakah dia memiliki kondisi dinamik yang akan terus berubah-ubah atau steady state. Oke, ini beberapa penjelasan, nanti silakan lihat sendiri apa itu masing-masingnya. Jadi kalau untuk yang RP itu adalah laju reaksi untuk produksi suatu contoh seperti dari BOD itu akan menghasilkan biomasa baru. Kemudian ada RC adalah laju reaksi konsumsi. Apakah konsumsi COD atau BOD yang ada dalam satu reaktor. Nah, di sini kita akan melihat bagaimanakah pengaruh si konsentrasi dan volume dan juga kondisi reaktor dalam mengubah ini, dalam menghitung ini semua. Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah biasanya faktor biologi, baik itu pengubahan, baik itu pengolahan BOD atau COD, maka biasanya kita akan melihat volume tersebut akan tetap. Karena kenapa? Yang namanya tangki satu reaktor itu telah didesain fix untuk pengolahan limbah. Jadi satu tangki ini itu akan tetap fix dan pengolahan limbah, sehingga di sini yang perubahan volume terhadap waktu itu dianggap sama nol, tidak perubahan. Sehingga C perubahan volume per dt per waktu ada sama nol. Jadi perubahan konsentrasi dan suatu volume per waktu sama nol. Akan tetapi untuk yang perubahan konsentrasi terhadap waktu dan suatu volume itu akan steady. Artinya adalah kalau kita asumsi konsentrasi yang masuk itu konstan terus menerus, maka kita akan ada ini merupakan kondisi reaktornya adalah reaktor steady state. Jadi kondisinya akan nol pada saat konsentrasinya sama. Jadi akumulasi tidak akan ada akumulasi. Sehingga di sini steady state itu DC per dt sedang nol karena konsentrasi akan konstan yang akan masuk. Nah, sehingga di sini setelah kita asumsi tadi dengan reaktor kondisi steady state, maka input beban yang masuk
dengan beban yang keluar, itu akan menjadi volume dikali dengan berapakah laju perubahan produksi dan laju perubahan konsumsi tadi. Nah, ini akan kita pindahkan ke sebelah kiri semua. Sebelah kiri untuk yang outputnya, sehingga dihasilkan yang ini, yang beban bagi dengan debit keluar, sama dengan volume per debit keluar dikali dengan LP berkait dengan laju perubahan konsumsi dan laju perubahan reaksi. Oke. Nah, yang di sini volume per debit ini adalah sama dengan HRT atau waktu tinggal. Sehingga ya kita ingin melihat bagaimanakah perubahan TFS dalam satu reaktor atau BO dalam satu reaktor, kita bisa menggunakan formula ini. Ini adalah proses perubahan suatu konsentrasi BOD atau TFS dalam suatu reaktor terhadap waktu tinggalnya dengan perubahan berapakah dia akan berubah, berapakah produksi yang dihasilkan atau reaksi yang dihasilkan, konsumsi yang dihasilkan. Nah, biasanya untuk konsumsi ini, untuk produksi ini biasanya 0, karena kita tidak melakukan gitu. Karena ketika BOD diolah, maka tidak akan ada BOD yang dihasilkan lagi. Tapi yang ada adalah pengurangan saja. Nah, sini adalah tinggal berapakah laju konsumsi BOD pada waktu tadi. Nah, kemudian ini kalau kita ingin melihat, yang tadi adalah dari segi BOD atau biomasa, atau dari segi organiknya. Nah, sini kita akan lihat bagaimanakah perubahan suatu reaktor dari segi bakteri yang akan dihasilkan. Nah, sehingga di sini ada neraca massa, perubahan beban atau organik yang akan kita hitung, dan berapakah perubahan dari segi bakteri yang akan dihasilkan. Nah, contoh di sini, slide ini akan mencontohkan bagaimanakah neraca massa untuk proses perubahan dalam suatu reaktor biologis, yang mana kita akan hitung ada tidaknya perubahan dari bakteri yang dihasilkan atau bakteri yang akan meningkat dalam proses biologis. Oke. Nah, di sini untuk reaktor yang tanpa ada reaksi itu kita akan langsung tanpa reaksi, artinya adalah dia tidak akan ada perubahan dari faktor biologisnya. Artinya adalah influennya sama dengan output. Nah, ini biasanya kalau kita menggunakan neraca air, kita menggunakan seperti ini. Jadi di sini tidak akan ada pertambahan biomasa yang terjadi. Maka di sini input sama output akan dihasilkan. Kalau kita asumsi perubahan, tidak akan ada sini perubahan konstan. Jadi sini akan beban yang masuk dikali dengan X-nya adalah substrate atau substrate atau seperti kandungan TSS yang masuk itu sama dengan yang keluar. Nah, lain hal kalau kita berbicara dengan reaktor yang memiliki reaksi. Jadi, reaktor tersebut ada suatu terjadi pertumbuhan bakteri, maka bakteri tadi akan kita hitung berapakah kenaikannya. Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan si laju reaksi dari pertumbuhan si bakterinya. Oke. Nah, di sini nilai RG itu adalah suatu kinetika reaksi untuk bagaimanakah perubahan si substrat atau
VSS yang akan diolah tadinya. Nah, di sini di-exploratory-nya adalah bagaimanakah perubahan si mikroorganisme dalam satu reaktor. Dan ini laju perubahannya. Jadi biasanya untuk laju perubahan ini ada yang dia nanti akan ada juga namanya laju pertumbuhan bakteri dan juga laju kematian bakteri. Nah, dalam satu namanya bakteri pasti akan ada bakteri yang tumbuh atau bakteri yang dihasilkan dan juga ada bakteri yang mati. Nanti akan dihitung berapakah laju pertumbuhan dan juga berapa laju kematian atau decay rate-nya. Nah, kemudian sini kalau kita lihat untuk proses pengolahan biologis yang ini adalah tanpa recycle, jadi tidak ada recycle, semua limbahnya, semua pengolahan yang dari aerasi itu akan langsung dipisahkan di bak sedimentasi, bak sedimentasi kedua, yang mana nanti setelah ini sudah akan dikembalikan. Kalau kita berbicara mengenai slot yang dikembalikan, itu akan berbeda. Nah, di sini kita lihat bahwasanya adalah ada jadi di sini ada debit, ada substrat, ada TS, ada VSS yang ada TSS yang masuk, kemudian ada hasilnya berupa effluent, sama berapakah debit yang effluent yang dikeluarkan, berapa substrat yang dikeluarkan, dan juga berapa si effluent dari TSS yang bersisa. Nah, sini akan ada namanya recycle. Nah, recycle ini sebagian akan dikembalikan. Sini ada nama QR atau debit recycle dan juga ada debit namanya debit waste. Jadi adalah debit sludge yang akan dibuang atau yang akan dikirim ke sludge treatment. Nah, untuk proses pengacamasanya, nah di sini kita akan sama akumulasi sama dengan inflow sama dengan outflow ditambah dengan net growth. Ini masih sama. Akan tapi kita menggunakan inflow-nya berbeda. Nah, sini inflow-nya adalah debit yang masuk dikali dengan jumlah TSS yang masuk dikurangi dengan dari sini. Dikurangi dengan outflow-nya adalah debit yang masuk dikurangi dengan debit yang sludge yang dikeluarkan atau yang dikirim, yang dibuang, dikali dengan jumlah TSS-nya, kemudian dikurang dengan ini, dikurangi dengan debit limbah sludge yang dibuang dikali dengan XR-nya, berapakah konsentrasi sludge, konsentrasi TSS dalam satu sludge. Ini XW ini sama dengan XR. Sama, karena dia berasal dari satu sumber tangkinya sama. Jadi, konsentrasi TSS juga sama, ditambah dengan berapakah laju pertumbuhan bakteri dalam satu tangki. Oke. Nah, di sini ini akan masih belum selesai, ini akan diubah sehingga akan dapatkan beberapa rumus-rumusan yang digunakan dalam menghitung desain reaktor nantinya. Sama baik itu reaktor vakum ataupun reaktor complete mixed reaktor. Ini penjelasannya saya akan baca sendiri. Apa itu XMOL, QW, XE semua sama. Ini bisa lihat di sini. Oke. Nah, kemudian di sini ada beberapa tipe loading, baik itu volumetric loading ataupun mass loading. Nah, sini kita akan menggunakan beberapa istilah ini. Jadi contoh seperti, saya kan tahu semua itu apa itu HRT, berapa waktu tinggal, di mana itu adalah volume dengan debit. Jadi berapakah volume suatu air terhadap debit yang masuk dalam suatu, berapakah air yang akan tersimpan dalam suatu volume terhadap aliran limbah yang akan masuk. Di sini satuannya bisa menit atau bisa juga dalam satuan hari. Yang kedua adalah berupa
hydraulic loading rate untuk jenis volume. Jadi kebalikannya, dengan volume tertentu, volume yang fix, jadi berapakah volumetric loading yang akan diolah per harinya. Oke. Yang ini adalah untuk berapakah lama waktu tinggal air dalam satu tangki. Yang ini adalah berapakah berapa banyakkah air yang akan dialirkan per volume tangkinya. Maka di sini kita hitung satu hari itu kita akan bisa mengolah berapa kubik air limbahnya. Nah, yang kedua adalah surface hydraulic loading rate. Ini adalah untuk melihat dalam satu pengolahan limbah, debit yang dikeluarkan per luas area itu seberapa besar. Jadi per luas area ini debitnya seberapa besar akan kita olah nantinya. Jadi sini dengan persegi ini, dengan luasan ini, kira-kira berapakah debit air limbah yang akan kita olah nantinya. Jadi berapakah debit yang dilewatkan per satuan luas area. Kemudian yang terakhir itu adalah mengenai volumetric mass loading. Jadi di sini kita hitung berapakah massa atau beban yang akan kita olah. Nah, di sini yang biasanya adalah mass loading rate MLR itu adalah beban per volume. Maksudnya adalah berapakah beban yang akan kita olah dalam tangki yang kita desain. Itu adalah per volume tangki ini berapakah bebannya. Itu enggak dari satuan dan juga rumusnya. Yang kedua adalah surface mass loading rate ini kan kita lihat berapakah luas area dari suatu, berapakah beban yang akan diolah per luas areanya. Jadi akan dibagi, jadi akan lebih kecil lagi. Oke. Nah, jadi untuk beban saya kan sudah tahu semua. Beban itu adalah debit dikali dengan konsentrasi. Nah, yang rasanya itu adalah yang ini. Kita akan menggunakan istilah ini untuk proses desain secondary treatment nantinya. Kemudian juga yang lain itu adalah ini adalah bagian yang paling digunakan dalam desain dua bahan ini yang digunakan dalam desain activity sludge. Jadi berapakah rasio per mikroorganisme? Jadi berapakah rasio makanan dalam mikroorganisme? Food per M-nya berapa? Itu sama dengan beban dibagi dengan volume dikali dengan konsentrasi PSS. Nah, di sini ada juga yang menggunakan dikali dengan konsentrasi MLSS. Jadi di sini ada juga menggunakan istilah lain. Ini PSS, jadi ada yang buku menggunakan PSS, ada juga yang menggantinya itu menggunakan MLSS. Jadi kalau contoh di buku Nusa Jama Said itu menggunakan MLSS. Oke, nah jadi sama itu unitnya adalah berapakah beban BOD yang akan diolah per volume dan juga jumlah biomasa yang ada. Jadi makanya gram PS. Jadi sini adalah gram makanan BOD dibagi dengan gram biomasa yang tersedia dalam satu reaktor tadi. Oke. Nah, ini biasanya akan sering digunakan untuk menghitung dimensi dari satu reaktor, ataupun dari sini kita bisa menghitung berapakah dimensi satu reaktor. Oke. Kemudian itu adalah juga kita akan menghitung berapakah plus age. Jadi berapakah waktu tinggal slot yang ada. Jadi dalam satu tangki aerasi kita juga akan menghitung seberapa lamakah waktu tinggal slot yang ada dalam satu tangki aerasi. Nah, di sini kita akan menghitung yang tadi kebalikannya, jadi kebalikan dari S per M, yang mana volume dikali dengan jumlah atau konsentrasi PSS atau MLSS per ini ada debit excess slot. Jadi berapakah debit excess slot yang ada. Ini bisa dilihat dari berapakah debit
slot yang di recycle tadinya dikali dengan konsentrasi PSS slot yang di recycle akan dibuang. Nah, ini makanya kita menghitung ini kira-kira sudah berapa lamakah si si slot yang ada di dalam satu reaktor. Jadi kan ini akan ada unitnya adalah dalam satuan menit ataupun hari. Oke. Jadi di sini SRT ini adalah slot retention time. Jadi berapa lamakah slot yang mengendap, slot yang terpaham dalam satu tangki reaktor, tangki aerasi. Itu adalah volume dikali dengan konsentrasi VSS dibagi dengan debit slot yang di cycle dibagi dengan konsentrasi si slotnya. Konsentrasi slot konsentrasi PSS dalam slot. Oke, itu. Ini yang tadi. Oke. Untuk hari ini dan ini ada latihan, 2 soal latihan, tolong dikerjakan sambil saya ingetin satu latihan lagi. Tolong dicatat sambil nanti saya akan coba catatkan satu lagi nih, gampang. Jadi suatu bak standard clarifier, jadi bak sedimentasi kedua itu menerima efluent dari tangki aerasi yang mana tangki aerasi tersebut memiliki debit inputnya adalah 1000 meter kubik per hari. Kemudian debit output dari tangki aerasi itu adalah debit keluar dari standard clarifier itu adalah 600 meter kubik per hari. Kemudian slot SS yang masuk suspensi solid yang masuk dalam tangki aerasi itu adalah tangki standard clarifier itu adalah 3000 gram per meter kubik, dan suspensi solid yang keluar dari si effluentnya adalah 30 gram per meter kubik, dan ada keluaran dari under drain, jadi keluaran dari slotnya. Ini kalau digambarkan kurang lebih seperti ini. Di tangki aerasi ini adalah C-in dan SS-in-nya ini adalah key out effluent, konsentrasi out effluent, dan SS out effluent. Dan ini ada under drain, ada removal slot di sini. Nah, sini yang ditanya, seberapakah debit out drain-nya dan berapakah konsentrasi out drain dan berapakah beban dari input beban yang ada dari sini dan beban output yang ada di sini dan di sini. Jadi berapakah beban yang ada? Oke, silakan dicari dulu. Nanti ada satu lagi untuk soalnya saya dengan siapkan dulu. Sekitar menit saya siapkan dulu. Oke, udah catat semua ya? Halo. Halo. Apa? Saya catat ya soalnya. Silakan dikerjakan dulu. Akan ada satu soal lagi untuk menghitung berapakah volumetric loading dan juga beban mass loading tadi. Tes. Halo. Iya, Pak. Nah, ini. Jadi ini tolong di capture yang untuk yang volumetric loading rate, kemudian massa loading rate, dan soal yang kedua ini dicatat dan tolong carikan berapakah satu tinggalnya, kemudian hasil loading rate untuk yang
Loading rate yang volume loading rate, kemudian surface loading rate, kemudian volume massa loading rate, kemudian dan juga adalah surface massa loading rate-nya. Tolong dicarikan. Mungkin ini akan dikumpulkan di Classroom dan nanti saya ambil absensinya di situ. Jadi saya tunggu mungkin setengah jam lagi untuk menjawab ini. Oke, itu hari ini.